Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru yaitu fluida dinamis bersama Ibu Nisa Fahira. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut dan berikan tanggapan kalian di Google Classroom. Nah, itu merupakan gambar yang berbeda. Pada gambar pertama yaitu sebuah selang yang dipegang biasa saja. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu sebuah selang yang dipegang dan ditekan pada bagian ujungnya. Silahkan kalian komentari mengenai kedua gambar berikut. Selanjutnya pada Quran Surah Al-Jathiyah ayat ke-5 yang artinya, dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Kemudian pada Quran Surah Al-Jathiyah ayat ke-13, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, kedua ayat ini berkaitan erat dengan yang namanya fluida bergerak atau fluida mengalir, yang mana pada bab ini kita sebut dengan fluida dinamis. Seperti pada Quran Surah Al-Jathiyah ayat ke-5 tadi, mengenai angin yang bergerak. Di sini jelas sekali terlihat bahasan mengenai angin yang bergerak. Kemudian untuk Quran Surah Al-Jathiyah ayat ke-13 ini mengandung makna mengenai teknologi udara yang kita gunakan saat ini sebagai penerapan dari salah satu prinsip fluida yang mengalir atau dinamis. Untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri fluida ideal, kedua menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan asas kontinuitas. Ketiga, menentukan hubungan antara kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Keempat, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan asas Bernoulli. Kelima, menjelaskan penerapan prinsip Bernoulli dalam teknologi. Dan yang terakhir, merancang percobaan fluida dinamis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri fluida dinamis. Yang kedua, diberikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan menggunakan asas kontinuitas. Yang ketiga, diberikan suatu permasalahan, peserta didik mampu menentukan hubungan antara kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Yang keempat, diberikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menyelesaikan permasalahan menggunakan asas Bernoulli. Yang kelima, diberikan suatu permasalahan, siswa mampu menjelaskan penerapan prinsip Bernoulli dalam teknologi. Dan yang terakhir, diberikan pilihan percobaan, siswa mampu merancang percobaan fluida dinamis. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada hari ini, ada dua. Yang pertama hukum kontinuitas dan yang kedua adalah hukum Bernoulli. Fluida dinamis sendiri adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ciri-ciri umum fluida dinamis. Yang pertama, aliran fluida dapat merupakan aliran tunak atau tak tunak. Nah, maksud aliran tunak itu adalah ketika kecepatan di suatu titik itu konstan terhadap waktu. Sedangkan aliran dikatakan tak tunak jika kecepatannya di suatu titik adalah tidak konstan terhadap waktu. Yang kedua, aliran fluida dapat termampatkan atau tak termampatkan. Nah, maksud dari tak termanfaatkan ini adalah jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenisnya ketika ditekan, maka fluida tersebut dapat disebut sebagai fluida yang tak termampatkan. Yang ketiga, aliran fluida dapat merupakan aliran kental viskos atau tak kental atau non-viskos. Jadi, kekentalan aliran fluida ini mirip dengan gesekan permukaan pada gerak benda padat. Pada kasus tertentu, seperti pelumasan pada mesin mobil,
kekentalan memegang peranan sangat penting. Akan tetapi dalam banyak kasus kekentalan ini dapat diabaikan. Dan yang terakhir, atau ciri-ciri yang keempat, aliran fluida dapat merupakan garis arus atau streamline atau aliran turbulen. Nah, untuk garis arus sendiri juga bisa disebut dengan aliran laminar, yang mana aliran garis arus itu adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Sedangkan aliran turbulen sendiri ditandai oleh adanya aliran yang berputar. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas sendiri itu erat kaitannya dengan yang namanya debit. Debit atau laju volume adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Atau dapat kita tuliskan debit sama dengan volume fluida per selang waktu. Atau Q sama dengan V per T. V di sini adalah V volume. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Anggap ini adalah sebuah pipa atau sebuah selang yang memiliki luas A dan panjang L yang dialiri air dengan kecepatan V. Nah, volume fluida di sini karena selang ini bentuknya seperti tabung, kita dapat memisahkan volume fluida di dalamnya dengan menggunakan persamaan pada volume tabung, yaitu luas alas dikalikan tingginya. Nah, pada kasus pipa ini, luas alasnya adalah luas penampang ini, sedangkan tingginya bisa kita ganti dengan L atau panjang selangnya. Sedangkan jarak L ini adalah berdasarkan persamaan pada GLBB atau GLB, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Sehingga debitnya, kan tadi debitnya adalah volume fluida per selang waktu. Kita ganti volumenya dengan A dikali L, kemudian L-nya kita ganti dengan V dikali T. Sehingga debitnya adalah A dikali V. V di sini adalah V kecepatan. Nah, persamaan kontinuitas. Di sini pada bagian satu adalah bagian yang di bawah, sedangkan bagian kedua adalah bagian yang di atas. Selama selang waktu delta T, fluida pada bagian 1 itu bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan dengan menempuh jarak X1 sama dengan V1 dikalikan dengan delta T. Dan pada fluida pada bagian yang kedua itu bergerak ke kanan menempuh jarak X2 sama dengan V2 dikalikan delta T. Oleh karena itu, volume yang masuk pada bagian 1, V1 adalah A1X1 dan volume yang masuk pada bagian 2 adalah V2 sama dengan A2 dikalikan dengan X2. Dengan menyamakan massa fluida yang masuk pada bagian 1 dan yang keluar pada bagian 2 selama selang waktu yang ditempuh, maka akan diperoleh persamaan kontinuitas berikut. A1 V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3 sama dengan konstan. Nah, pada persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan. Perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Persamaan kontinuitas yang kita peroleh tadi dapat kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. V1 per V2 sama dengan A2 per A1. V di sini adalah V kecepatan. Nah, umumnya diameter pipa dapat kita anggap berbentuk lingkaran dengan luas A sama dengan pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat, dengan R adalah jari-jari pipa dan D adalah diameter pipa.
Sehingga persamaan di samping dapat kita tuliskan V1 per V2 sama dengan PR kuadrat PR2 kuadrat per PR1 kuadrat. Dan kita masukkan juga untuk diameternya sehingga diperoleh V1 per V2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat D2 kuadrat per D1 kuadrat. Nah, pada persamaan yang pertama kita dapat menyimpulkan bahwa kelajuan aliran fluida tak termanfaatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Sedangkan pada persamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kelajuan aliran fluida tak termanfaatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampangnya. Selanjutnya untuk bahasan yang kedua yaitu hukum Bernoulli. Pertama tentang asas Bernoulli. Dari persamaan kontinuitas yang telah kita ketahui pada bagian sebelumnya bahwa kelajuan air paling besar adalah di titik B. Perhatikan gambar berikut. Nah, kenapa kelajuan air paling besar itu ada pada titik B yaitu bagian yang menyempit? Karena tadi kelajuan air itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi saat luas penampangnya kecil berarti kelajuannya besar. Nah, jika intuisi Anda benar, tentu saja tekanan di B adalah yang paling besar. Sekarang kita alirkan air pada pipa mendatar tersebut seperti gambar ini dan amati kenaikan air dalam tabung-tabung A, B, dan C. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air dalam tabung B justru yang paling rendah. Nah, fakta ini tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa tekanan di B justru yang paling kecil. Dapatlah kita nyatakan kesimpulan sebagai berikut. Pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuannya paling besar. Nah, selanjutnya penerapan asas Bernoulli. Perhatikan gambar berikut, ini adalah dua buah kapal yang melaju yang beriringan. Pada waktu kedua perahu tersebut melaju ke depan, air tersalurkan pada daerah yang sempit di antara keduanya. Seperti ini, laju alir air relatif lebih besar daripada daerah yang sempit dibandingkan dengan daerah yang lebar di sisi bagian luar perahu. Ini bagian luar yang lebih lebar. Nah, sesuai asas Bernoulli, laju alir yang meningkat menyebabkan penurunan tekanan air di antara kedua perahu di bagian sini, dibandingkan dengan tekanan air di bagian luar perahu. Jadi di luar sini tekanannya lebih besar dan di bagian tengah sini tekanannya lebih kecil, sehingga mendorong kedua perahu saling mendekat dan akibatnya dapat berbenturan. Karena di bagian luar sini tekanannya lebih besar dan di bagian dalam di antara kedua perahu ini tekanannya lebih kecil, maka kedua perahu akan sama-sama terdorong ke bagian dalam. Sehingga jika dua buah perahu melaju terlalu berdekatan akan terjadi sebuah tabrakan akibat dari penerapan asas Bernoulli tadi. Nah, untuk persamaan Bernoulli di sini sebagai bidang acuan, persamaan Bernoulli Bernoulli-nya adalah P1 ditambahkan Ru GH ditambah setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan Ru GH2 ditambahkan dengan setengah Ru V2 kuadrat. Yang mana artinya P tekanan ditambahkan dengan Ru GH ditambahkan setengah Ru V kuadrat adalah konstan. Hal ini didasarkan pada hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volumenya memiliki nilai yang sama pada setiap
titik sepanjang garis arus. Kita memasuki contoh soal. Yang pertama, sebuah pipa silinder yang lurus mempunyai dua macam penampang, masing-masing dengan luas 200 mm² dan 100 mm². Pipa tersebut diletakkan secara horizontal, sedangkan air yang di dalamnya mengalir dari arah penampang besar ke penampang kecil. Jika kecepatan arus di penampang besar adalah 2 meter per sekon, maka kecepatan arus di penampang kecil adalah, kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti biasa, yang pertama kita tuliskan variabel yang diketahui, yaitu A1 sebagai penampang besar sebesar 200 mm², A2 luas penampang kecil adalah 100 mm², dan V1 kecepatan pada luas penampang besar adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita tuliskan variabel yang ditanyakan, yaitu kecepatan aliran atau kecepatan arus pada penampang yang kecil, yaitu V2. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan yang pertama yaitu persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2, hingga kita dapatkan rumus untuk V2 adalah A1 per A2 dikalikan dengan V1. Kita masukkan angkanya hingga mendapatkan hasil 4 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah mendapatkan hasil, kita buat kesimpulan menggunakan kalimat berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi, besar kecepatan arus pada penampang kecil adalah 4 meter per sekon. Contoh soal yang kedua, suatu cairan mengalir melalui pipa berdiameter 5 cm pada kelajuan 4 meter per sekon. Ada penyempitan dengan 2 cm dalam saluran pipa. Kecepatan cairan dalam penyempitan ini adalah, yang pertama kita tuliskan variabel yang diketahui, yaitu diameter 1 5 cm, diameter 2 2 cm, dan kecepatan kecepatan pada diameter yang pertama yaitu 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan pada daerah penyempitan atau kecepatan pada diameter kedua. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu luas lingkarannya menggunakan persamaan πx(d² per 4, dimana kita peroleh setelah kita masukkan angka-angkanya. Untuk luas lingkaran 1 adalah 0,001965 meter kuadrat, dan untuk luas lingkaran pada A2 adalah 0,000314 meter kuadrat. Setelah mendapatkan luas lingkaran, kita masukkan ke persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Kita masukkan angka-angkanya, sehingga kita dapatkan V2-nya adalah 25 meter per sekon. Setelah itu, kita buat kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi, kecepatan pada penyempitan atau pada diameter yang sempit tadi yang kecil adalah 25 meter per sekon. Nah, untuk mungkin itu dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya yaitu ada tugas merancang percobaan, yang mana buatlah rancangan percobaan untuk materi fluida dinamis dengan memilih salah satu percobaan di bawah ini, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Jadi silahkan pilih salah satu, mau hukum kontinuitas atau Bernoulli, kemudian bikin rancangan percobaannya satu saja. Nah, untuk format rancangannya seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu judul percobaan, yang kedua tujuan percobaan, rumusan masalah, alat dan bahan, rumusan hipotesis, langkah kerja, rancangan percobaan, hasil pengamatan, dan yang terakhir analisis pembahasan serta kesimpulannya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.